permukaan. Nah, dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa materi dari bahasa Indonesia. Check it out. Nah, dalam video ini saya ingin menyampaikan tentang ilmu bahasa Indonesia. Nah, di antaranya yang akan saya sampaikan adalah pertama, santunan berbahasa. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, ada keterampilan berbicara. Dan yang terakhir, ada keterampilan. Nah, oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih, ada yang tahu tidak apa sih arti kesantunan itu? Dan apa sih arti berbahasa itu? Kalau pada belum tahu, ini saya kasih tahu ya. Nah, kesantunan itu adalah etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan berbahasa itu adalah komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa itu ialah sebuah komunikasi sehari-hari kita. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu terbagi dua. Yang pertama, kesantunan linguistik. Nah, kesantunan linguistik ini adalah sejauh mana kata atau arti itu santun atau tidak santun dikhususkan dalam kata imperatif. Kata imperatif sendiri adalah kalimat perintah. Lalu ada cenderung tidak santun itu ada 4 hal. Yang pertama, panjang pendek. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi. Dan yang keempat, pemakaian kata kesantunan. Nah, pembagian yang kedua ada kesantunan kromatiknya. Kesantunan kromatiknya adalah makna yang terkandung di dalam arti yang bersangkutan. Makna yang tergantung konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Contohnya berbicara dengan dosen, berusaha berbicara sesatu mungkin, tetapi berbeda dengan teman sekelas dan sebagainya. Nah, kesantunan linguistik dan kesantunan kromatiknya adalah dua hal yang sangat berkaitan. Lalu kita ke materi yang berikutnya, yaitu keterampilan berbicara. Nah, dalam berbicara ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Dan yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Adapun kualitas diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri kita, atau biasa disebut dengan intimidasi. Yang kedua, fokus pada pendengar. Memuaskan pendengar yang berbeda-beda tipe. Lalu ada menguasai proses. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah performan, yaitu ciptakan penampilan kita. Misalnya kita tuh ingin terlihat anggun, cerdas, maka kita lihat dengan nada dan jangan lupa kita senyum 227. Nah, 227 itu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan senyum sama 7 detik. Lalu jadilah pribadi yang unik, karena orang yang unik itu biasanya akan dilihat orang lain. Lalu kita lanjut lagi, yang perlu diperhatikan dalam berbicara yang kedua adalah kualitas materi. Materi yang berkualitas tentu saja memerlukan keahlian yang khusus. Nah, ada materi yang menarik tetapi tidak disampaikan menarik. Nah, sebaliknya pun begitu, juga ada materi yang tidak menarik tetapi disampaikan dengan menarik. Ini berarti ada keahlian dalam si pembuat materi. Bagaimana sih penyusun materi dari apa yang dia sampaikan dan terstruktur materi yang dibawakan pada susunannya, sehingga itu memudahkan para pendengar untuk memahami keseluruhan yang disampaikan oleh si penyusun. Adapun untuk membuat materi itu biasanya harus memperhatikan siapa
kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail dan dapat menganalisis dan mengkritis bacaan. Dan bedanya dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca biasanya bertujuan untuk kesimpulan atau rangkuman dari televisi bacaan. Nah, ada yang tidak ternyata membaca ada tekniknya. Nah, di antaranya ada teknik membaca dengan SQ3R. Apa sih SQ3R? Nah, SQ3R adalah survei, question, read, reset, dan repeat. Yang pertama tadi ada survei. Nah, langkah-langkah ketika melakukan survei itu yang pertama, kita harus membaca dulu bukunya. Yang kedua, membaca pendahuluan. Jika panjang, maka cukup baca paragraf pertama. Yang ketiga, membaca isi yang tidak tebal. Judul, baca kalimat pertama, baca judul tiap peta, baca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau buku. Nah, tadi setelah ada survei, lalu ada question. Question ialah pada saat membaca, lakukanlah pertanyaan. Nah, yang ketiga ada read tadi. Read ialah membacanya langsung, menjawab pertanyaan yang sudah dilakukan. Nah, jadi pembaca harus mencari jawaban, mencari pertanyaan dan jawaban yang sudah dilakukan. Nah, yang keempat ada riset. Riset ialah dilakukan setelah pertanyaan atau sudah dijawab setelah selesai dalam satu bab. Stop di sini dalam artian si pembaca ini mengecek apakah semua pertanyaan yang diajukan itu ada jawabannya dalam bacaan dia. Jika belum menemukan, maka dia kembali ke awal. Setelah menemukan, lalu yang dilakukan pembaca adalah tes ingatannya. Kelima, ada review. Review ialah kegiatan mengembalikan bacaan bacaan kita dari awal sampai akhir. Apakah itu sudah benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya? Setelah itu baru kita menganalisis dan mengikuti yang sudah kita baca. Nah, setelah semua sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengkritik bacaan agar mahasiswa itu bersikap tidak mudah percaya dengan apa yang dituliskan oleh si penulis. Namun, kita itu harus mencari data-data atau fakta-fakta yang lain. Nah, yang terakhir dari yang akan saya sampaikan adalah keterampilan. Menyimak ialah sebuah kegiatan pikiran, menganalisis. Proses-proses menyimak itu ada 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, mendengarkan ialah berfokus kepada satu suara. Bagaimana kita bisa mengabaikan suara-suara yang lain atau suara-suara yang di luar daripada itu. Lalu yang kedua, proses menyimak itu memahami. Nah, memahami ialah menyimak, mengalihkan setiap kata yang didengar atau yang tadi sudah disimak. Nah, proses menyimak lagi menginterpretasi. Interpretasi itu menafsirkan atau memahami lebih jauh atau lebih dalam, memberikan makna pada setiap kalimat. Segala hal yang melatar belakang kalimat, misalnya dipahami dari nada atau intonasi suara, memahami pendidikan atau lain sebagainya. Nah, yang keempat, menilai. Menilai ialah mengevaluasi pendapat orang yang disimak. Nah, dinilai baik keunggulan atau kelemahannya. Yang kelima, memberi respon atau menanggapi. Nah, menanggapi